Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini kita akan belajar menganalisis hak dan kewajiban masyarakat terhadap lingkungan. Tujuan pembelajaran yang akan kita capai, siswa mampu menganalisis hak dan kewajiban masyarakat terhadap lingkungan dengan terperinci. Tentunya tujuan pembelajaran ini bisa kita capai jika memperhatikan dengan sungguh-sungguh selanjutnya mengerjakan soal latihan yang ada di kolom deskripsi dari video ini. Baiklah, kita mulai. Bisa disiapkan bukunya, buku tema 3 kelas 4, subtema 3, pembelajaran 2, tepatnya di halaman 101. Ayo kita baca bersama-sama. Pergi ke pasar. Pulang sekolah, Udin, Lani, dan Beni berkunjung ke pasar. Beni ingin membeli sapu ijuk titipan ibunya. Hari itu pasar terlihat ramai. Mereka masuk ke bagian dalam dan mencari penjual sapu ijuk. Tak berapa lama Udin menutup hidungnya. Ia tak kuat menahan bau busuk yang datang dari sampah yang berantakan di pasar. Lani dan Beni juga ikut menutup hidung. Untungnya penjual ijuk segera terlihat. Mereka segera mendatangi dan membeli sapu ijuk. Beni, ayo kita segera pergi dari sini. Aku sudah tidak tahan dengan baunya, bisik Udin. Iya Udin, ayo kita pergi, sahut Beni. Mengapa baunya bisa seperti ini teman-teman? Tanya Lani. Sepertinya keadaan ini memang banyak sekali sampah yang tidak dibuang di tempatnya, sehingga baunya busuk. Aku khawatir pembeli bisa sakit. Wah, kalau seperti ini terus, bisa-bisa nanti terjadi banjir karena aliran air tidak lancar, keluh Udin. Apa yang harus kita lakukan ya teman-teman? Salah satunya kita harus membuang sampah pada tempatnya, jawab Beni dalam hati. Mereka tidak ingin hal seperti ini terjadi pada lingkungan pasar. Hari itu Lani, Beni, dan Udin mendapat pengalaman berharga. Selanjutnya kita diskusikan pertanyaan yang ada di halaman 102. Apa yang terjadi di lingkungan pasar? Ya, sampah berserakan di mana-mana. Mengapa pasar sangat bau? Bau berasal dari sampah yang membusuk. Pertanyaan ketiga, ketika sampah di pasar berserakan, apa akibatnya bagi lingkungan? Tentu saja menimbulkan bau yang tidak sedap. Pertanyaan 4, ketika sampah di pasar berserakan, apa akibatnya bagi orang-orang di pasar? Ya, bisa mengakibatkan penularan penyakit atau menjadi pusat berkembangnya bibit penyakit. Menurutmu, apakah Lani, Beni, dan Udin saat ada di pasar sudah terambil haknya? Jelaskan. Sudah, karena hak untuk mendapatkan lingkungan yang bersih tidak terpenuhi. Pertanyaan 6, hak apa yang tidak didapatkan oleh Lani, Beni, dan Udin ketika di pasar? Hak untuk mendapatkan lingkungan yang bersih ya. Nomor 7, menurutmu apakah orang-orang yang membuang sampah sembarangan sudah mengambil hak orang lain? Jelaskan. Sudah, karena setiap orang memiliki hak untuk mendapatkan lingkungan yang bersih. Pertanyaan nomor 8, bagaimana sebaiknya membuang sampah di pasar? Membuang sampah pada tempatnya. Nomor 9, bagaimana sikap positif dalam membuang sampah? Memisahkan sampah basah dan kering. Nah, selanjutnya kita buat peta pikiran yang ada di halaman 104 tentang cara menjaga lingkungan. Nah, cara yang pertama, tidak membuang sampah sembarangan. Selanjutnya, mengelompokkan sampah. Selanjutnya, tidak melakukan penebangan ilegal. Berikutnya, menerapkan sistem tebang pilih. Selanjutnya, reboisasi. Kemudian, menggunakan kendaraan ramah lingkungan. Selanjutnya, mendaur ulang sampah. Nah, itu tadi cara menjaga agar lingkungan tetap bersih dan lestari. Jadi bisa disimpulkan pembelajaran pada hari ini, jika kita membuang sampah sembarangan, berarti kita sudah mengambil hak orang lain untuk mendapatkan lingkungan yang bersih.
Lingkungan harus tetap kita jaga kebersihannya demi kesehatan bersama. Sekian kegiatan pembelajaran pada hari ini. Bila ada yang ingin ditanyakan bisa menuliskan di kolom komentar. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi.